Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisel Dira Rayanasari, NIT 2140412, Prodi MTP2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan. Sebelumnya, apa sih AMDAL itu? AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Permasalahan yang akan saya ambil dari AMDAL sendiri ini adalah bagaimana realisasi analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung. Permasalahan ini saya ambil berdasarkan jurnal yang saya kutip dari perkuliahan persen 20 Nanda persen 20 TMP persen 20 TK persen 202.1 garis miring statistik garis miring materi persen 20 untuk persen 20 resum persen 20 202.pdf. Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi emerging market di dunia. Dikutip dari Tusi Durmido dan Gokolup pada tahun 2018. Proyek ini dibangun atas usaha patungan Business to Business atau B2B yang didirikan oleh Konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya dan perusahaan lainnya, seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara 8, serta PT Jasa Marga dan dari Konsorsium Tiongkok, yang dikepalai oleh Beijing Yawan HS RCO Ltd, di mana di dalamnya terdiri dari China Railway International CO Ltd, China Railway Group Limited, Sinor Hydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. Hingga membentuk PT Kereta Cepat Indonesia Tiongkok atau KCIC dengan pembiayaan dari pemerintah Tiongkok melalui China Development Bank atau CDB. Rincian dari proyek ini adalah jalur bawah tanah serta layang dengan panjang 150 km, 4 stasiun kereta EMU CR 400 AF berkecepatan 350 km per jam, dan waktu tempuh yang biasanya 3 jam kini bisa dipotong menjadi 45 menit saja. Direncanakan beroperasi pada tahun 2021. Kini proses pengerjaan sudah mencapai hampir 40% dengan anggaran yang dikeluarkan diperkirakan sebesar total 15,9 triliun rupiah dan investasi mencapai 6.071 miliar US dollar. Di balik kemegahan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB ini, tentu tidak luput dan tidak pernah berhenti menimbulkan kontroversi. Proses perizinan lingkungan izin dari KCJB yang tampaknya terburu-buru dan tidak selaras dengan RT RW hanya dapat menghasilkan lisensi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekhawatiran merusak rezim perizinan lingkungan yang merupakan instrumen penting dalam melindungi lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian mengenai AMDAL sudah menjadi salah satu hal yang umum di kalangan para peneliti. Sejak didirikan PBB, telah aktif di bidang pembangunan berkelanjutan dengan mengorganisir berbagai konferensi, mengambil tindakan dan menertibkan berbagai publikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals atau SDGs lahir di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuannya adalah untuk menghasilkan serangkaian tujuan universal yang memenuhi tantangan lingkungan, politik, dan ekonomi yang mendesak dan dihadapi dunia kita. Masalah ekonomi yang sangat nyata di mana individu cenderung mengeksploitasi sumber daya alam bersama, sehingga permintaan sangat melebihi persediaan dan sumber daya menjadi tidak tersedia untuk keseluruhan. Sejak Oktober
tahun 2015, semua persyaratan lisensi guna mendukung percepatan pembangunan kereta cepat ini telah disiapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena semua dokumen diteliti dengan cermat, izin lingkungan telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Izin AMDAL diperoleh pada 20 Januari 2016. Junardiono 2016 yang mengutip kalimat tersebut. Sebelum peletakan batu pertama selesai, memperoleh izin AMDAL akan memakan waktu lama jika dokumen tidak lengkap, sedangkan jika dokumen lengkap saat ini, tidak ada alasan untuk memperlambat proses sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Pada 18 Januari 2016 untuk ditindaklanjuti di Komisi Evaluasi AMDAL. Pada hari berikutnya, catatan yang diberikan oleh tim teknis tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ulasan dari aspek legalitas hukum, seperti kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kepatuhan terhadap hukum dan beberapa peraturan terbaru. PT KCIC untuk berkoordinasi kembali dengan lembaga terkait dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak, meninjau kembali pengkajian lingkungan awal untuk menggunakan data kuantitatif terbaru, memperdalam studi dampak beberapa komponen lingkungan yang terkena dampak. Trase yang dilewati oleh kereta cepat salah satunya adalah kawasan perkebunan Walini. PT KCIC menjelaskan bahwa mereka hanya melakukan pengembangan kawasan hijau Walini dengan mengambil 30% dari lahan yang ada. Sementara dan sisanya yaitu 70% akan tetap dibiarkan seperti kondisi ini. Kawasan Walini yang rencananya akan dijadikan sebagai TOD juga bukan merupakan daerah resapan waduk Cirata dan Jatiluhur. PT KCIC hanya akan mendapatkan hak guna dalam penggunaan kawasan Walini, sehingga tidak akan ada pengalih fungsian lahan dari pihak Indonesia ke Tiongkok. Pembangunan transit oriented development juga akan dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan penghijauan. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan hutan raya Asia Afrika yang menjadi kawasan penumbuhan tanaman yang berasal dari Asia serta Afrika, kata Junardion pada tahun 2016. Fakta di lapangan ada dampak kebisingan. Mereka seharusnya memakai alat yang lebih ramah lingkungan dan minim polusi. Suara seperti penggunaan alat berpegas bukan bekerja secara terus-menerus 24 jam selama 7 hari. Karena di analisis dampak lingkungan ini pun seharusnya dibatasi untuk bekerja dari pagi hingga sore. Banyak bukti-bukti dari bermasalahnya proyek ini yang dikarenakan cacat hukum. Satu, gangguan debu dan getaran sewaktu kontraktor membuat tiang-tiang perancang. Tiang-tiang pancar, banjir di underpass di Kabupaten Bandung Barat dikarenakan mereka tidak membuat saluran air pengalih dan menyebabkan sedimentasi tanah. Ada juga kejadian lain, seperti gangguan peledakan di Gunung Bohong, Cimahi. Hal seperti ini yang tidak tertulis dalam analisis dampak lingkungan. Kontraktor memiliki komitmen untuk memakai bor, tetapi justru memakai peledak. Lalu dampak-dampak lain yaitu kejadian di daerah Cimahi, yaitu ledakan pipa Pertamina yang sempat viral di berita. Selain itu, di Kota Bandung juga terjadi sumbatan saluran air drainase oleh tanah urukan proyek tersebut, sehingga menghasilkan sumbatan dan mengganggu warga sekitar. Banyak warga di Walini yang tanahnya dijadikan tempat pembangunan tanah disposal. Setelah warga melakukan komplain, akhirnya dari pihak KCIC baru melakukan tindakan dengan menyewa tanah tersebut. Di aspek kebencanaan juga di daerah yang rawan bencana seperti Walini juga banyak mendapat kritikan dari walihi. Mereka memberi contoh jembatan Cisomang yang sempat bergeser. Itu sebuah bukti sebenarnya bahwa konstruksi ini sangat rawan akan hal-hal berbau bencana alam dan harus ada tindakan mitigasi dari KCIC.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini banyak memakai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup banyak, tetapi ke depan dalam pengoperasiannya, sektor publik yang ditinjau tidak sepadan dengan publik dalam teori ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.